Silakan sambil diakses juga modul yang saya kirim linknya di grup ya. Nah, nanti bisa dilihat di situ apa langkah yang kita lakukan nanti pada saat belajar basic query untuk pertama kalinya. Di sini allow. Oke, setelah itu finish. Nah, sekarang di sini sudah muncul jendela dari SAMPP atau SAM Control Panel. Nah, di sini kita lihat, di situ ada MySQL ya. Nah, itu ada MySQL, silahkan di start.
Nah, allow access. Nah, kalau sudah hijau seperti ini dan tulisan start berubah jadi stop, ya artinya MySQL sekarang sudah berjalan. Karena sudah berjalan, kita sudah bisa melakukan praktikum menggunakan database MySQL. Jadi langkah yang tadi ini adalah misalnya jalankan sum, lalu klik start pada MySQL. Nah, itu adalah langkah untuk menjalankan database MySQL-nya ya. Oke, setelah dijalankan seperti ini bisa di-hide sum-nya. Silahkan disembunyikan, tidak apa-apa. Lalu buka command prompt. Oke, kalau sudah. Nah, sebelum itu kita ke Windows Explorer-nya dulu, file Explorer-nya. Buka di bagian C, itu ada sum. Nah, silahkan buka di situ ya, di C, lalu sum. Nah, di dalam sum ini, coba dilihat di situ ada folder MySQL. Coba diklik 2 kali lagi. Itu ada lagi bin. Oke, nah coba cari apakah di situ ada MySQL. Ada file yang namanya MySQL. Scroll saja ke bawah kembali. Nah, itu ada MySQL ya. Nah, yang ini nanti mau kita jalankan dari command prompt-nya. Nah, kita lihat lagi kembali ke command prompt. Nah, kalau kita lihat di command prompt-nya ini, di situ tertulis C, Windows System 32. Artinya, command prompt sekarang yang aktif itu adalah command prompt yang berada pada folder Windows System 32 yang ada di drive C ya. Nah, coba close ini, CMD-nya, dan jalankan CMD biasa, jangan sebagai administrator. Nah, sekarang, kalau bukan sebagai administrator, di situ lokasinya adalah C, user, Yahya. Jadi folder yang aktif sekarang adalah folder yang ada di C, lalu di user, lalu di dalamnya lagi ada folder Yahya. Nah, kita mau mengarahkan lokasi yang ada di terminal ini, yang ada di command prompt ini menuju ke folder yang ada MySQL yang ada di sini ya. Nah, caranya adalah silakan ketikkan cd spasi. Nah, cd ini singkatan dari change directory. Jadi artinya kita mau berganti directory, kita mau berpindah folder ya, yang dari awalnya itu dari C users Yahya, lalu kita mau pindah ke folder C sum sampai yang ada MySQL ini ya. Nah, caranya cd spasi, coba kembali ke file explorer tadi, itu yang di atas ada disk PC local disk. Nah, coba di depannya bin klik. Nah, itu sudah berubah ya, kita bisa langsung copy. Silahkan di copy itu. Nah, kembali ke situ, terminalnya, command prompt-nya. Copy dulu, setelah di copy, kembali ke terminal. Nah, lalu di situ paste atau klik kanan. Nah, kalau sudah seperti itu, enter. Nah, kita lihat sekarang foldernya sudah berubah. Yang tadinya user Yahya, sekarang berubah jadi sum MySQL bin. Artinya, command prompt kita sekarang sudah aktif di folder yang terbuka ini ya. Nah, sekarang kita mau jalankan MySQL-nya. Jadi cara menjalankannya itu bisa dilihat pada modul. Saya ini tidak usah di stop share ya, saya sambil share screen juga.
Apakah sudah kelihatan? Apakah sudah kelihatan modul yang saya tampilkan? Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah. Sudah. Oke. Iya, Pak, sudah. Nah, sekarang silahkan diketikkan MySQL help. Ada yang muncul tidak? Atau Yahya, silakan sambil dibuka saja modulnya ya, biar satu layar, saya tidak usah share screen lagi. Coba buka akses modulnya. Mohon maaf Pak, di mana modulnya bisa saya akses? Ada saya kirim di grup WA. Baik, Pak. Coba di yang titik 3 di kanan. Itu ada buka di jendela baru. Oke, coba zoom supaya lebih besar. Oke, scroll ke bawah. Koneksi dan, nah ini, koneksi. Ini ada MySQL --help. Jadi MySQL --help. Minus-minus ya, ini minus-minus help. Nah, coba diketikkan di bagian command prompt-nya. MySQL spasi help. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, artinya kita sudah berada di folder yang tepat yang ada MySQL-nya ya. Artinya MySQL itu berhasil kita akses programnya melalui command prompt. Nah, sekarang kita akan masuk melakukan koneksi ke MySQL-nya. Jadi untuk melakukan koneksi ke MySQL itu adalah command-nya seperti ini. MySQL lalu spasi -h atau -h spasi localhost, nah spasi -u ya, -u spasi. Nah, di sini kita lihat ya, di situ user. Nah, user ini namanya bisa beda-beda ya, tergantung dengan user apa yang terset di dalam database kita. Nah, namun kalau kita menggunakan SAM, menggunakan SAM pertama kali kita sudah install ya, kalau kita belum pernah ubah, nama usernya itu adalah root, ROOT. Jadi silahkan di situ ROOT, ya spasi, -p. Nah, -p ini artinya nanti kita diminta untuk memasukkan password. Tapi untuk SAM, passwordnya pertama kali itu kosong. Jadi nanti kita tidak perlu memasukkan apa-apa pada saat diminta password, langsung klik enter saja ya. Nah, coba kita jalankan ini. Nah, itu ada enter password, tapi karena SAM ini password defaultnya adalah kosong ya, tidak ada apa-apa, jadi kita langsung tekan enter saja. Nah, artinya kita sudah berhasil masuk melakukan koneksi ke MySQL. Nah, kalau kita lihat di sini di modul, ini ada MySQL tanda lebih besar ya. Nah, kalau di sini ada MariaDB tanda lebih besar. Ini sama saja. Kalau yang dulu itu versinya memang ada MySQL, tapi sekarang MariaDB ini juga merupakan versi MySQL. Cuma lebih dikembangkan lagi ya. Karena open source bisa kita gunakan kapan saja dan gratis. Jadi MySQL di sini maksudnya sama dengan MariaDB. Itu termasuk ke dalam jenis MySQL juga. Nah, dari sini, karena kita sudah terkoneksi, kita sudah bisa melakukan semua query
yang ada pada modul praktikum 1. Nah, coba ketik dulu Yahya, exit, lalu titik koma. Ya. Nah, kalau kita exit, kita lihat di sini prompt-nya atau command prompt-nya itu kembali menjadi sum mysql bin. Artinya kita kembali ke folder yang di luar tadi ya. Nah, kalau di sini berubah seperti ini artinya kita sudah terdisconnect atau terputus dari koneksi MySQL. Jadi kalau kondisinya seperti ini kita sudah tidak bisa lagi menjalankan query-query MySQL. Oke, kita coba kembali lagi melakukan koneksi ke MySQL-nya. Kita coba dengan cara yang cepat ya, kita tidak perlu menuliskan localhost-nya. Langsung MySQL. Spasi. -u. Spasi. Root. Spasi -p. Enter. Lalu enter lagi. Nah, kita sudah kembali lagi terhubung ke MySQL. Nah, coba scroll modulnya ke bawah. Kita lihat apa di situ contoh command berikutnya, query berikutnya. Nah, di sini ada status. Nah, coba dijalankan. Jadi setiap command atau query MySQL itu harus diakhiri dengan titik koma. Jadi kalau tidak ada titik komanya, artinya query itu atau command itu belum dianggap selesai. Nah, coba ketik status, lalu titik koma. Nah, ternyata query status ini adalah query untuk mengetahui versi dari MySQL yang sudah terinstall. Nah, di sini versinya itu 15.1. Lalu ada juga informasi-informasi lainnya. Nah, kalau kita lihat ya di situ current user, artinya user sekarang yang sedang login adalah user root. Pada hostnya namanya localhost ya. Jadi sama tadi pada saat kita melakukan koneksi, kita memasukkan user root dan localhost. Ternyata benar yang terhubung adalah user seperti itu pada localhost. Nah, sekarang kita coba lagi, ketik lagi status. Nah, kita lihat bagaimana kalau tidak ada titik komanya. Jangan kasih titik koma lalu enter. Oh, ternyata kalau ini masih bisa menampilkan. Coba kita lihat nanti yang lain. Anggaplah seperti ini. Ketik select. Nah, tanpa titik koma langsung enter. Nah, lalu enter lagi. Enter terus coba. Oke, stop. Nah, artinya kita enter berapa kali pun, command ini belum dianggap selesai. Karena belum ada titik komanya ya. Nah, setelah kita berikan titik koma, coba di titik koma. Lalu enter. Nah, kode programnya atau query-nya itu selanjutnya dijalankan. Dan berakhir ya programnya. Berakhir query-nya. Nah, artinya setiap command itu harus diakhiri dengan titik koma. Namun ini adalah contoh query yang salah sehingga di sini tampil error ya. Tapi kalau nanti query-nya sudah benar, bukan lagi error yang muncul seperti ini. Yang di sini saya mau tegaskan bahwa setiap query itu harus ingat selalu tambahkan titik koma di belakangnya. Oke, baik. Sekarang kita coba lihat lagi selain status ada apa lagi di situ. Nah, di sini sudah ada select version ya, nomor 3. Select version, current date. Coba diikuti. Oke, jadi di sini kita mau menampilkan versi MySQL sekarang ya.
dan kita mau menampilkan tanggal berapa sekarang. Jadi kalau tanggal berapa sekarang itu kita bisa menggunakan current date. Jadi ternyata betul 14 April 2023. Oke, jadi kurang lebih seperti ini panduan instalasi SAM sampai melakukan koneksi database. Nah, masih ada beberapa percobaan setelah ini ya. Masih coba scroll ke bawah, masih banyak ya. Masih ada 10 halaman. Nah, yang adik-adik lakukan adalah silahkan diikuti semuanya. Setiap ada query tadi di screenshot, lalu hasilnya juga di screenshot. Coba kembali ke command prompt tadi. Atau bisa juga langsung sekaligus screenshot beserta dengan hasilnya ya. Nah, yang tadi di sini kan kita mulai dari select version, current date ya. Nah, jadi silahkan nanti ini mulai dari select version sampai current date dan hasil yang ditampilkan itu screenshot satu kali saja langsung. Nah, setelah di screenshot satu kali langsung, setelah itu nanti di bawahnya berikan penjelasan ya di laporan. Apa maksudnya query ini? Apa itu select version, apa itu current date, kenapa hasilnya bisa tampil seperti ini. Seperti itu ya nanti analisisnya di laporan. Ya, silakan dicoba-coba dulu. Untuk panduan instalasinya, video ini nanti akan saya unggah di YouTube, lalu saya share ke adik-adik ya. Siapa tahu ada yang terlewat tadi, nah bisa kembali dipelajari.